Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasoi Holibet dari UPPJJ Surakarta. Kali ini saya akan melakukan praktik tugas 2 pemrograman basis desktop. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Di sini kita ada soalnya, tujuan pembelajarannya di sini mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel identifier seperti ini ya. Soal tugasnya diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur berikut: input data buku. Program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Kemudian setiap buku harus memiliki judul, penulisan, kategori, dan status ketersediaan. Kemudian minimal terdapat buku dari masing-masing kategori fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Selanjutnya, peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Kemudian pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format input peminjaman buku, algoritma, dan pemrograman. Statusnya dipinjam ya. Selanjutnya, pembelian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Selanjutnya, perintah menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditambahkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungan dendanya: hari keterlambatan 3 hari, total denda 15.000. Selanjutnya, mencetak struk peminjam dan pengembalian. Program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam dan dikembalikan, status buku setelah transaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Selanjutnya, manajemen data buku admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambahkan buku baru, menambah informasi buku, judul, penulis, kategori, status ketersediaan. Selanjutnya, menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Untuk bacanya, buatlah kelas buku, menyelesaikan buku dengan atribut yang sesuai. Buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menambahkan daftar buku, menerima dan mengelola peminjaman serta pembelian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pembelian, mengolah data buku. Selanjutnya, gunakan array dalam mengelola data buku. Gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika peminjaman. Selanjutnya, gunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar buku. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, ke aplikasi Java-nya. Nah, kebetulan di sini saya udah membuat codingnya. Ini di sini ada kelas bukunya. Ini judul, penulis, kategori, tersedia, tanggal pinjam. Selanjutnya di sini juga terdapat ini perintahnya, warna, perpustakaan R, daftar buku seperti ini. Nah, di sini terus ada inisialisasi datanya, data buku fiksi, non fiksi, dan data buku teknologi, buku sejarah. Nah, setiap kategori diperintahkan ada 4 buku ya, masing-masing kategori. Jadi ini udah sesuai seperti ini. Selanjutnya ini ada perintahnya, admin, dan nama buku.
Oke, di sini ada keterangan buku tidak tersedia, silakan pilih buku lain. Terus kemudian ada nomor buku tidak valid, ini keterangannya. Nah, terus ini perintah masukkan tanggal peminjamannya. Terus ada format tanggal tidak valid, peminjaman tidak dapat diproses jika format tanggalnya tidak valid. Kemudian tekan enter untuk kembali ke menu pengembalian buku. Ini proses pengembalian bukunya. Ada perintah tidak ada buku yang sedang dipinjam, dan tekan enter untuk kembali ke menu. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan coba melakukan running. Oke, ini udah muncul, bisa ya. Nah, masukkan pilihan 1 sampai 5. Nah, perintahnya pertama input data buku. Peminjaman buku harus melakukan peminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka masukkan info selesai. Nah, di sini kita lihat daftar bukunya terlebih dahulu, nomor 1 dan enter. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya: Laskar Pelangi, Bumi Manusia, Harry Potter, The Hobbit. Nah, yang kemudian untuk buku yang dipinjam di sini belum ada ya, statusnya masih tersedia semuanya. Oke, misal di sini saya akan meminjamnya, kita tekan enter terlebih dahulu. Nah, terus melakukan peminjaman buku, pilih nomor 2. Nah, selanjutnya masukkan nomor buku yang ingin dipinjam atau selesai untuk mengakhiri. Nah, jadi untuk meminjam buku kita harus masukkan nomor buku yang ada di sini ya, atau ketikkan selesai untuk mengakhirinya. Jadi di sini saya mau minjam buku nomor 10. Enter. Lanjut pinjam buku nomor 7. Minjam nomor 14. Bentar. Oke, saya cuma mau minjam 3 buku saja. Jadi untuk mengakhirnya ketikkan selesai. Nah, masukkan tanggal peminjaman. Di sini masukkan tanggal pinjam, semisal tanggal 10 bulan 5 2025. Enter. Nah, kemudian maka akan muncul struk peminjamannya. Ini tanggal pinjam tanggal 10 bulan 5 2025. Daftar buku yang dipinjam: The Pragmatic Programmer, Sapiens, Api Sejarah. Terima kasih telah minjam buku di perusahaan kami. Tekan enter untuk kembali ke menu. Oh ya, ini ada peringatan harap kembalikan buku tepat waktu maksimal 7 hari ya. Dan enter. Selanjutnya kita cek lihat lagi daftar bukunya. Nah, di sini muncul buku yang dipinjam seperti ini. Ini batasnya total buku 16, tersedia 13, dipinjam 3. Oke, selanjutnya kita akan mengembalikan pengembalian buku. Pilih nomor 3, enter. Nah, kita mau mengembalikan yang mana dulu nih? Saya misal pilih 1. Masukkan nomor buku yang akan dikembalikan atau selesai untuk mengakhiri. Nomor 3. Oke, dan selesai. Masukkan tanggal pengembalian. Ini minjam tanggal 10, jadi misal saya akan mengembalikan tanggal 13/05/2025. Bentar. Oke, terpengembalian tanggal kembali tanggal 13. Daftar buku ini yang dikembalikan, dan tidak ada denda karena waktu peminjamannya hanya 3 hari saja. Nah, tapi kita coba yang menurut perintahnya: jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda 5.000 per hari keterlambatan. Oke, kita coba akan
mengembalikan buku. Nah, buku yang satu ini tapi kita buat selesai, kita buat tanggalnya semisal 8 hari, kita pinjam 8 hari berarti eh, kita pinjam 10 hari aja deh, 10 hari, jadi kembalikan tanggal 20 25. Bentar. Nah, jadi di sini muncul kalau denda keterlambatan 15.000 ya, karena di sini terangannya jelas kalau denda seperti ini hari keterlambatan 3 hari. Tekan enter kembali ke menu. Oke, selanjutnya melakukan manajemen data buku dan enter. Misalnya di sini kita akan menambahkan tambah buku baru atau informasi buku, hapus buku, lihat daftar buku, kembali ke menu utama. Di sini mau tambah buku baru ya. Enter. Nah, tinggal masukkan saja judul buku Naruto. Ini menulis kategori kartun. Oke, buku Naruto berhasil ditambahkan, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, kita sudah menambahkan, tinggal kita lihat daftar bukunya apakah sudah bertambah. Nah, di sini sudah bertambah ya buku Naruto oleh Mas Libat, jenisnya kartun seperti ini. Oke, kemudian enter lagi, kita hapus buku atau informasi buku, misal informasi buku. Nah, ini nomor buku yang diubah, kita akan ubah nomor yang 17 tadi atau nomor 1. Nah, di sini pilih nomor data yang akan diubah 1 sampai 4 atau 0 untuk data. Nah, di sini apa yang mau dirubah, ada judul, penulis, kategori, status. Apa yang dirubah misal judulnya, berarti pilih 1, masukkan judul baru gitu ya. Kalau Laskar aja, judul berhasil dirubah. Nah, maka kita lihat hasilnya, lihat daftar buku. Nah, di sini sudah berubah jadi Laskar saja yang tadinya Laskar Pelangi. Oke, enter. Kemudian hapus buku. Di sini karena buku yang mau kita hapus, misal saya pilih nomor 17, enter. Ada perintah pengingatan, Anda akan menghapus buku Naruto, apakah Anda yakin ya atau tidak? Pilih ketik ya. Oke, buku berhasil dihapus, tekan enter. Kemudian lihat lagi hasilnya. Untuk melihat hasilnya, oke, di sini sudah nggak ada buku Naruto-nya. Oke, untuk selanjutnya kembali ke menu utama. Oke, ini udah di halaman utama lagi ya. Nah, udah seperti itu. Salah satu terkait. Oke, saya rasa cukup sekian, takutnya waktunya berlebihan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.